Kang Mak. Sari. Kang Mak. Mau sampai kapan panggil-panggilan? Pucet, kurang darah. Kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Udah ngapain gitu. Hello Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakal mereview sinopsis alur film horor. Yang dimana film ini merupakan film keluaran terbaru yang berjudul Kang Mak from Pimak tahun 2024. Menceritakan tentang kisah film Pimak yang diadaptasi menjadi versi Indonesia. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan selamat menonton. Alkisah, film Kang Mak from Pimak ini menceritakan tentang kisah horor yang diangkat dari film aslinya yang berjudul Pimak asal Thailand. Nah, sebelum lanjut, di sini Mimin mau disclaimer dulu nih, Bray. Jika kalian sudah nonton film aslinya yang berjudul Pimak, film Kang Mak ini tuh memiliki plot alur dan juga jalan cerita yang hampir-hampir mirip dengan film aslinya. Yang dimana film ini diangkat dari urban legend masyarakat Thailand yang sangat mengerikan. Namun pada film Kang Mak ini, kita pun akan disuguhkan dengan kemudahan bahasa serta berbagai scene kocak yang tentunya bukan kaleng-kaleng nih Bray. Yang membuat film ini pun masih recommended lah buat kalian para pecinta film horor. Oke, kita lanjut ke filmnya ya. Film Kang Mak from Pimak ini mengkisahkan tentang kisah cinta beda alam antara seorang pria bernama Makmur dan juga istrinya yang bernama Sari. Mereka yang baru saja menikah rupanya harus berpisah ketika si Makmur ini harus ditugaskan turun ke medan perang. Nah, selama berjuang di medan perang tersebut, Makmur pun mendapatkan beberapa besti kocak yang beranggotakan Supra, Jaka, Fajrul, dan juga Solah. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Mereka yang selamat dari medan perang akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Nah, berbeda dengan yang lainnya, si Makmur ini rupanya sudah memiliki anak dan juga istri Bray. Yang dimana si istri tersebut bernama Sari. Terlihat Sari yang memiliki paras glowing rupanya membuat Supra and the Gangs Auto Sagne dibuatnya. Enak juga ya kalau punya istri. Gue juga kalau punya istri, ucum-ciumi. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari pun berlalu. Makmur yang sedang belanja ke pasar, dirinya pun mendapatkan kabar bahwa Sari yaitu istrinya telah meninggal. Hal ini bisa terjadi pada saat Makmur pergi berperang, rupanya Sari ini sedang hamil besar cenah guys. Dirinya yang hidup miskin akhirnya harus melakukan persalinan seorang diri. Namun karena takdir berkata lain, Sari pun akhirnya malah harus meninggal. Dan dirinya malah menjadi hantu gentayangan yang mengganggu para warga. Si Sari itu sudah mati. Kamu sudah percaya. Intik lewat selangkangan. Mendengar hal tersebut, Makmur pun tentu saja tidak percaya begitu saja Bray. Karena ya dirinya tahu gitu bahwa istrinya yang ada di rumah adalah manusia. Nah, berbeda dengan Makmur, para bestinya pun malah percaya akan hal tersebut. Terlebih lagi, Fajrul yang menemukan tengkorak milik Sari berusaha keras untuk meyakinkan si Makmur bahwa istrinya itu adalah seekor jurik cenah guys. Harus ada yang ngasih tau Makmur kalau bininya tuh setan. Nah, sebagai besti setia, Supra and the Gangs pun berusaha untuk membuktikan hal tersebut. Dimulai dari mendatangi seorang dukun hingga cosplay menjadi jurik pun sudah mereka lakukan dengan santuinya. Namun, Sari yang sudah menjadi hantu rupanya tidak mudah untuk dikalahkan. Terlebih lagi, kekuatan cinta yang hakiki membuat keduanya pun susah untuk dipisahkan. Berhenti mengganggu kebahagiaan saya dan Kang Makmur. Kang Mak. Sari. Kang Mak. Mau sampai kapan panggil-panggilan? Semakin menarik ya film ini. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari film ini?
Apakah Supra and the Gangs bakalan berhasil mengalahkan Sari? Atau malah mereka semua bakalan dimukbang oleh Sari? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Kang Mak! Iblis! Pucet, kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Kang Mak from Pimak ini diproduksi oleh Herwin Novianto sebagai sutradaranya, Frederica sebagai produser, dan ditulis oleh Nontra Kumwong berdasarkan film Pimak sebagai rujukan dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Vino G. Bastian yang berperan sebagai Makmur, Marsha Timothy yang berperan sebagai Sari, Pak De Indro yang berperan sebagai Supra, Indra Jegel yang berperan sebagai Fajrul, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini belum memiliki rating, Bray. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop. Namun menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 8,0 dari 10. Karena jujur, Bray, nuansa kocak dari film ini sungguh sangat membagongkan. Banyak banget komedian yang ikut andil di dalam film ini. Terlebih lagi, jalan cerita yang ringan dan juga kocak menjadi nilai plus utama dari film ini. Pokoknya recommended banget lah buat kalian para pecinta film horor dengan tema komedi. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Banyuwangi, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 106 menit atau 1 jam 46 menit, Bray. Dengan aspek rasio 2.35 banding 1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop. Tapi, semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya, dan yang terpenting tidak rungkat, Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Kang Mak from Pimak tahun 2024. Oh iya, Bray, tak lupa juga, di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.